kisah pertama yang bakal aku ceritain malam ini adalah cerita yang datang dari Wawa aku yang namanya minta disamarin. Kita panggil aja namanya Mia, Wak ya. Dan sebelum aku masuk ke inti ceritanya, Mia ini ada sedikit menceritakan tentang latar belakangnya, Wak. Jadi orang tuanya Mia ini punya kepercayaan yang berbeda. Ayahnya Mia beragama Katolik, sementara ibunya beragama Islam. Dan karena perbedaan inilah orang tuanya Mia ini memutuskan untuk berpisah, Wak. Dan Mia waktu itu tinggal dengan kakek dan neneknya dari ayah, sementara ayahnya berada di Tangerang untuk bekerja dan sekarang ibunya ada di Bantul bersama keluarga barunya, memang sudah menikah lagi dan memiliki anak. Itulah sedikit latar belakang dari si Mia ini yang memang dia ingin sharing ke kita semua. Nah sekarang baru nih kita masuk ke cerita horor si Mia ini ya. Jadi suatu hari sekitar 2 tahun yang lalu Mia ini lagi tidak ada kelas kuliah, Wak. Jadi Mia tinggallah itu di rumah. Waktu itu Mia mendapatkan kabar bahwa salah satu keluarga ibunya ada yang mau dioperasi. Nah, waktu itu si Mia ini mau pergi ke sana, ke rumah sakit itu untuk ikut ngejagain juga. Tapi entah kenapa dia tidak diizinkan, Wak. Jadi waktu itu si Mia ini cuma bisa bertukar kabar lewat WA sama pesan Facebook aja. Dan hari itu juga setelah mendengar kabar tersebut, Mia ini jadi murung, sedih, marah, rasanya campur aduk gitu lah. Karena Mia ini pengen kali jumpa sama keluarga ibunya. Tapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, Mia ini nggak bisa berada di sana, Wak. Akhirnya sehari kemudian Mia ini merasa kondisi badannya jadi gak enak gitu loh. Bukan karena sakit, bukan karena demam atau flu, tapi dia merasa kayak melayang gitu loh, Wak, dan kosong. Merasa ya bukan melayang betulan, melayang gitu. Awalnya Mia pikir dia ini stres soal dia ini tidak diperbolehkan menjenguk saudara ibunya. Jadi dia ini tuh jadi saksi sendiri gara-gara keesokan harinya dia masih merasa badannya tetap nggak enak juga. Pokoknya Mia ini merasa seperti hanya ingin diam aja, Wak, nggak mau melakukan apapun. Yang anehnya, Wak, Mia ini kan masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya kayak masak, ngobrol, jalan, mandi, makan, minum, dan aktivitas lainnya ya pokoknya. Tapi Mia ini merasa seperti tidak melakukan itu. Paham nggak kalian? Dia ini ngelakuin sesuatu tapi ngerasa nggak ngelakuin apa yang dia lakuin gitu. Jadi misalnya dia tahu dia lagi masak nih, tapi dia ngerasa ya aku lagi nggak masak. Jadi memang perasaan yang Mia rasain waktu itu bikin dia kayak bingung kali lah, Wak. Masak gitulah. Dan keanehan yang Mia rasa ini pun berlanjut selama beberapa hari, Wak. Semakin hari Mia ini semakin merasa lebih berat lagi untuk melakukan sesuatu apapun. Mungkin kalau dari sisi psikologinya ya, seperti orang yang lagi kehilangan minat katanya Mia ya. Intinya waktu itu Mia beraktivitas seperti biasa, tapi ya dia merasa kosong aja gitu. Seperti orang mengerjakan sesuatu sambil ngelamun, tapi Mia ini nggak ngelamun. Hingga tanpa sadar lama-lama Mia ini mendengarlah itu suara-suara aneh. Mia sendiri nggak tahu itu suara berasal dari mana, Wak. Suara itu meminta Mia untuk diam dan duduk saja. Mia pun akhirnya mikir, aku lagi sakit apa ini ya? Punya semangat gitu loh dia untuk ngelakuin apapun, Wak. Akhirnya ya udah Mia ini cuma duduk-duduk di kamar aja, tidur-tidur di kamar aja, nggak kemana-mana. Lalu tiba-tiba, Wak, di saat si Mia ini lagi duduk di kamarnya, Mia ini merasa seperti berada di dua waktu atau tempat yang berbeda. Jadi kan Mia ini lagi duduk di kamarnya kan, Wak. Nah waktu itu Mia melihat kondisi kamarnya seperti biasa, ada meja, ada buku, semua barang-barang dia lah di situ. Tapi di waktu yang bersamaan juga Mia ini melihat kamarnya tuh kayak ruangan kosong aja. Jadi bisa dibilang Mia ini seperti melihat dua lokasi yang berbeda di tempat yang sama dan di waktu yang sama. Seperti Mia ini lagi melihat kondisi kamarnya sebelum dan di saat dia ini tinggal di waktu yang sama tuh loh. Paham gak sih kalian maksud aku? Jadi kalau ibarat gampangnya kayak gini lah, mata kanan dia ngelihat kamar ya, mata kirinya ngelihat sebuah ruangan kosong gitu ya. Waktu itu Mia mikir lagi, aku halu apa ini saking aku stresnya ya. Tapi anehnya Mia nggak ada ngerasa pusing sama sekali, nggak ada mual, nggak ada ngerasa yang aneh di dalam tubuhnya, Wak. Yang tadinya badan si Mia ini rasanya berat, waktu itu lagi nggak ngerasa berat sama sekali. Jadi kayak dia biasanya aja gitu badannya. Semakin si Mia ini lihat yang di depan matanya, semakin jelas pula, Wak, ada dua dunia. Yang dia lihat waktu itu, Wak, Mia bisa lihat Mia lagi duduk di kamar, tapi Mia ini juga bisa lihat kalau Mia ini lagi duduk di suatu ruangan kosong yang gelap dan hitam. Dan satu-satunya barang yang Mia lihat di ruangan hitam itu adalah kursi besi yang Mia duduki pada saat itu. Padahal posisinya waktu itu Mia ini lagi duduk recehan aja gitu di atas kasur. Dan lama kelamaan, Wak, Mia pun akhirnya merasa ini ada nggak beres ini ya, Wak. Mia coba lah lihat ke sekelilingnya dan tetap coba untuk tenang, Wak. Dan setelah hampir 30 menit Mia ini melihat dua dunia ini, ambil handphonenya yang memang berada di sampingnya. Waktu itu Mia ini langsung chat teman perempuannya yang berinisial A. Nah A ini IndiHome, Wak, dan diberi gift gitu lah sama Tuhan dan paham sama hal-hal mistis gitu. Dia cerita lah sama si A ini kan apa yang dia alami sambil nangis gemesan gitu. Dan gak lama setelah itu A ini pun membalas dan menyuruh dia, udah Mia kok tenang aja, kok tetap harus berdoa. Di satu titik akhirnya Mia ini merasa apa
yang dia lihat itu betul-betul aneh ya. Wah ini nggak beres, udah aneh nih, nggak beres. Dia langsung keluar dari kamar kan dan lari ke teras belakang rumah. Di teras itu Mia duduklah di kursi kayu sambil nunduk terus chatan lagi sama si A. Mia mulai nih ngejelasin lagi apa yang dia alami dan dia rasakan saat berada di dua channel di dua dunia tadi tuh loh. Tapi di saat Mia ini coba cerita lagi, tiba-tiba Mia berada di situasi yang sama lagi, di mana Mia kembali melihat ruangan gelap tadi tuh yang hitam tadi tuh. Nengok itu lagi dan posisinya Mia itu lagi duduk di kursi besi yang sama. Ada dia lagi duduk di kursi kayu dekat teras ya kan. Tapi kali ini ada yang beda Wak. Kali ini Mia melihat ada orang di depannya. Hanya ada satu orang. Dia membelakangi Mia. Dia perempuan, semua bajunya hitam sampai bawah kayak baju terusan gitu. Rambutnya rapi gitu ke belakang, panjang gitu sampai ke siku, tangannya kira-kira. Mia lebih perhatian lagi siapa perempuan itu. Tiba-tiba Mia langsung gak bisa lihat lagi ke ruangan gelap itu. Dan dengan jelasnya Mia cuma bisa lihat keadaan teras rumahnya lagi. Kayak Mia tuh kelempar dari ruangan gelap dan balik lagi ke teras gitu Wak. Mia masih deg-degan lah waktu itu dan Mia langsung pegang kursi yang dia dudukin tuh, kursi kayu tuh. Buat ngecek nih kursi yang aku duduk ini kursi kayu apa kursi besi? Kursi kayu kok. Habis itu Mia chat si A lagi, dia cerita lagi sama si A. Weh barusan aku gini. Aku bilang udah banyakin doa Mia katanya. Habis itu Mia nih coba diam tadi, coba tenang tuh. Mia ingat Tuhan lagi. Dan habis Mia udah mulai tenang, Mia masuklah ke dapur buat beres-beres. Maksudnya biar dia bisa mengalihkan pikirannya dari apa yang terjadi itu loh Wak. Mia waktu itu langsung lah nyuci piring. Dan pas lagi nyuci piring ini, tiba-tiba Mia masuk lagi ke ruangan gelap itu. Dan kali ini perempuan itu nggak ada di depannya Mia Wak, tapi ada di samping kanan dan kirinya Mia. Ini mungkin perempuannya pindah kanan pindah kiri gitu lah, mungkin maksudnya antara dua orang atau memang dia pindah kiri pindah kanan, itu yang dinamanya. Dan waktu itu nggak cuma berdiri aja, perempuan itu pun berbisik, bunuh. Mia waktu itu terpaku, dia nggak bisa jawab si perempuan itu. Dia juga nggak bisa lihat muka si perempuan itu kayak apa. Karena dia berbisik pas kali di samping si Mia Wak. Mia cuma bisa lihat ke depan dengan posisi duduk di kursi besi itu. Terus Mia nggak tahu berulang kali atau berapa kali si perempuan itu ngomong hal yang sama ke Mia. Bunuh gores tangan tuh. Tiba-tiba Mia ini kesadar dan dia kaget ternyata ada pecahan gelas di tangan kirinya Wak. Dan Mia ini hampir menggores lengan kanannya. Dan di situ Mia langsung lempar pecahan gelas itu kan dan dia langsung bilas tangannya dan masuk di kamar. Nah waktu si Mia ini masuk ke dalam kamar lagi Wak, ternyata di kamarnya itu ada mbak sepupunya Mia, kita panggil aja namanya Mbak April ya. Mia pun agak sedikit tenang lagi karena dia ada teman ngobrol nih. Mia pengen kali ngeluapin hal aneh yang dia alami di hari itu Wak. Mia dan Mbak April pun ngobrol dan obrolan mereka waktu itu bukan ngebahas topik yang aneh itu dulu. Mereka masih ngobrol-ngobrol santai aja tuh. Nah pas lagi ngobrol santai ini lagi-lagi Wak, tiba-tiba si Mia ini masuk lagi ke ruangan hitam tuh Wak. Dan kali ini perempuan itu muncul lagi dan ada di depannya si Mia Wak. Betul-betul berdiri depannya si Mia. Si perempuan itu berdiri sementara Mia ini masih duduk di kursi besi itulah. Dan kalian tahu gimana wajah si perempuan itu? Wajahnya kayak mana? Wajah perempuan itu plek ketiplek menyerupai Mia. Malah bisa dibilangnya perempuan itulah Mia. Wajah bentuk badannya semuanya kayak Mia Wak. Pokoknya kayak kita lagi lihat diri kita sendiri depan cermin atau lagi lihat kembaran identik kalian ya kalau kalian kembar. Padahal Mia anak tunggal nggak punya kembaran. Tapi yang berbeda dari perempuan itu apa Wak? Dia tuh lebih sedikit putih aja gitu kulitnya. Mia nggak tahu itu pucat apa kayak gimana, tapi yang jelas kulit perempuan tuh lebih putih lagi dibanding dia. Dan sepertinya wanita itu kelihatan lebih tua satu atau dua tahun dari Mia lah Wak. Mia lihat wajahnya, matanya, hidungnya, mulutnya, semua dilihat pokoknya semuanya tuh sama kayak Mia. Nah, bingung kalian kan? Sama, aku pun bingung. Apalagi dia waktu itu ngalamin kejadian langsung ya kan? Mia waktu itu dia langsung kaget lah, jadi dia benar-benar nggak tahu harus gimana. Aku di sini. Kamu bukan kayak gitu, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Dan tiba-tiba si perempuan ini jalanlah ini mendekat ke arah Mia kan, senyum deh. Senyumnya lebar Wak katanya, tapi seram kali. Senyumnya tuh nggak sampai ke atas pipi sini nggak, tapi lebar senyuman itu sampai segaris hidung. Entah saya sini ya. Jangan dia mendekat kan. Dan pas si perempuan udah kayak cuma sejengkal aja jarak sama Mia ini, dia pegang-pegang wajahnya Mia. Dan habis itu perempuan tuh hilang. Dan yang Mia tahu setelahnya adalah Mia ini berada di ruangan hitam itu sendirian, lagi duduk sendirian. Tapi anehnya kali ini Mia bisa lihat si perempuan tadi yang ada di depannya tadi lagi ngobrol sama Mbak April. Dan Mia cuma bisa duduk aja tuh ngeliat mereka ngobrol. Ini buat kalian yang dengar pasti aneh kali kan Wak. Aku aja baca kisah Mia ini Insidious 2 kurang lebih lah. Tapi ini
bisa-bisanya itu perempuan tadi tuh ngobrol sama Mbak April, bukan aku. Nah, kenapa sih Mia ini lihat si perempuan itu lagi ngobrol sama Mbak April? Mia ini teriak-teriak tuh, Mbak, itu bukan Mia, kata teriak dia. Tapi yang jelas nggak ada yang dengar, nggak ada yang lihat, atau nggak ada yang sadar kalau si Mia ini lagi masuk ke dunia lain. Dan di saat Mia lagi panik ini, Mia ngelihat si perempuan itu udah nggak ngobrol lagi sama Mbak April kan. Tapi kali ini Mia lihat perempuan itu berdiri dan melakukan aktivitas hariannya Mia, kayak nyapu, bersih-bersih, nyuci piring. Pokoknya perempuan itu seperti mengambil alih kehidupannya Mia. Mia waktu itu cuma bisa nangis dan nggak tahu lagi harus gimana. Mia cuma bisa duduk di kursi besi itu, dia nggak bisa bangun sambil nengok perempuan tuh melakukan semuanya. Tapi ini Wak ya, tapi tiba-tiba ada hal yang Mia sadari. Mia tiba-tiba tersadar dan terpikir bahwa ternyata selama ini Mia ini melihat dari sudut pandang si perempuan itu. Jadi pas Mia yang ngerasa hal-hal aneh tuh loh Wak, yang dia tahu dia lagi masak tapi dia nggak ngerasa masak, yang dia lagi ngelamun tapi dia bukan ngelamun. Jadi selama ini badannya Mia ini kayak udah diambil alih sama si perempuan itu. Jadi selama ini Mia itu ada di belakangnya si perempuan itu dan melihat semuanya. Si perempuan itu yang melakukan semua aktivitas harian Mia. Mia seperti dihalangi bisa ngomong, buat gerak gitu Wak. Jadi semua hal yang ada di badannya Mia ini dia yang kuasain gitu loh. Mia cuma bisa diam dan lihat aja. Dan makin lama Mia ini makin yakin kalau si perempuan itu ya memang aku. Itu aku. Tapi aku juga ada di sini duduk nih. Nah karena saking bingungnya si Mia waktu itu Wak, Mia sempat berpikir apa aku nih kepribadian ganda ya, atau Mia ini sebenarnya ada dua, atau jiwanya aku ini terbelah apa kayak gimana sih? Yang jelas waktu itu Mia sadar di situ dia lagi duduk di ruangan hitam gelap, tapi Mia juga lagi di sana melakukan semuanya. Dan di saat si Mia udah kayak kebingungan kalinya, tiba-tiba Mia merasa kaget dan Mia ngerasa baru kayak ngebuka mata, dan tiba-tiba lagi si Mia ini balik lagi ke posisi duduk di teras belakang rumah. Ingat kan? Dan itu posisinya lagi hujan deras, angin kuat. Jadi dia balik lagi pas dia baru keluar kamar pertama tadi tuh waktu lagi chatan sama si A. Dia kebangun, dia lagi terduduk di kursi belakang itu. Jadi yang waktu dia masuk lagi cuci piring, mau nyayat ini, ketemu Mbak April, ngobrol, ketemu si kawan itu, kayak kecil mundur lagi ke belakang. Tiba-tiba dia buka mata, tahu-taunya udah di teras belakang dengan posisi yang sama waktu dia pertama kali tadi tuh. Iya sadar kayak gini langsung terjongkok, lemas kali, keringetan, sesak nafas dia Wak, dan merasa badan itu kayak gak karuan kali lah pokoknya. Kalian coba kalau kayak gitu, dicoba atur nafas ya. Alamin gak diapa baru kualamin syok lah Wak. Dan setelah berhasil ngatur napasnya ini, Mia langsung lihat handphone yang memang udah dia pegang dari tadi. Mia cek juga dan ternyata Mia masih chatan juga sama si A. Ternyata si A ini dari tadi nyariin Mia karena Mia gak balas chatnya Wak, dan bilang dia lagi cari bantuan gitu loh, dan juga lagi ngirimin bantu ngirimin doa dari kosannya dia. Dan untungnya doa itu lah Wak yang berhasil membantu si Mia ini untuk balik lagi. Habis itu barulah si Mia ini langsung bilang dan ceritain semuanya sama si A. Dan respon A saat itu adalah, apa yang dilihat sama kamu itu Mia adalah Corin. Si A ini pun langsung ngebantu Mia supaya Corin jahat itu lepas dari Mia. Dan sekarang kamu langsung bersih mandi ya, kata si A. Langsung lagi pergi mandi, bersih semua badan kan. Mia doa bentar dan Mia langsung nyari Mbak April tuh, karena untuk beberapa waktu dia nggak mau sendirian di rumah. Dan alhamdulillahnya setelah itu Mia di malamnya bisa tidur nyenyak Wak. Cuma pas paginya badan terasa nggak enak kali gitu, kayak kaki gitu. Tapi sekarang yang jelas alhamdulillahnya sudah baik-baik. Itu tadi cerita dari Mia Wak, epic kali gak sih? Mungkin buat beberapa di antara kalian kayak aneh ya, tapi menurut Mia inilah yang dia alamin Wak, makanya dia mau bercerita sama kita. Terbayang gak sih sama kalian ini ada di dalam tubuh kalian sendiri, dan kalian lihat ada diri kalian yang lain di tempat lain, di depan kalian, tapi kalian nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi semacam ada dua jiwa dalam satu tubuh nggak sih? Ya Allah, serem kali. Nggak kebayang aku kalau jadi si Mia tuh kayak mana. Makasih banyak ya Mia ya, terima kasih banyak sekali lagi, salam buat orang rumah.